Ini adalah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah pusaka, sebuah keris yang diwariskan turun-temurun. Banyak yang menganggap keris ini sebagai simbol kehormatan dan kekuatan. Namun, aku tidak tahu bahwa setiap penerima keris pusaka ini akan dihadapkan pada sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Setiap kali keris itu beralih tangan, tragedi besar selalu mengikuti, merenggut kebahagiaan dan membawa kesedihan yang mendalam. Aku adalah salah satu keturunan yang terjebak dalam kisah kelam ini. Dan apa yang kualami adalah kenyataan yang tak pernah bisa aku lupakan. Keris pusaka ini sudah ada di keluarga kami sejak nenek moyang. Konon, keris ini memiliki kekuatan sakti yang bisa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada pemiliknya. Tetapi di balik kekuatan itu, ada sebuah kutukan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Setiap kali keris ini berpindah tangan, tragedi besar selalu terjadi pada keluarga yang memegangnya. Aku pertama kali mendengar tentang kutukan ini dari ibu. Dia selalu menceritakan betapa berbahayanya keris pusaka itu. Kakekku yang dulu menerima keris ini mengalami kecelakaan besar yang merenggut nyawanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun, setelah itu, keris itu berpindah ke tangan ayahku. Ayahku adalah orang yang sangat percaya pada keajaiban pusaka itu. Namun, tidak lama setelah dia menerima keris, sebuah kebakaran besar melanda rumah kami dan ia hampir kehilangan semuanya. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda yang mengelilingi keris ini. Keris pusaka itu bukan hanya warisan, tetapi juga kutukan yang tak bisa dihindari. Beberapa tahun setelah ayahku menerima keris, tragedi kembali menghantui keluarga kami. Ketika aku beranjak dewasa, keris itu akhirnya sampai di tanganku, dan aku merasa seperti mewarisi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan melindungiku dan keluargaku. Namun, kenyataan segera berubah. Aku ingat malam pertama aku memegang keris itu, aku merasakan sesuatu yang sangat aneh, seperti ada kekuatan yang mengalir dalam diriku. Tetapi pada saat yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang semakin mendalam. Tidak lama setelah itu, sebuah kecelakaan terjadi pada adikku. Ia tertabrak mobil dalam perjalanan pulang ke rumah dan hampir kehilangan nyawanya. Kejadian itu membuat aku mulai berpikir, apakah keris ini benar-benar membawa kutukan? Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, namun semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar kami. Setiap kali aku menyentuh keris pusaka itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dan mengendalikan langkahku. Seiring waktu, aku mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi setiap kali keris pusaka itu berada di dekatku. Suara langkah kaki yang tidak ada, suara desahan yang datang dari dalam rumah, dan kadang-kadang bayangan samar yang tampak bergerak di sadit-sadit ruangan. Aku mulai merasa seolah-olah keris itu memiliki kehidupan sendiri. Dan lebih buruk lagi, seperti ada kekuatan yang ingin mengendalikanku. Pada suatu malam, ketika aku tidur, aku bermimpi tentang nenek moyang kami yang pertama kali menerima keris pusaka ini. Dalam mimpiku, dia memperingatkanku bahwa keris itu tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Setiap kali keris itu berpindah tangan, kutukan yang ditinggalkan oleh leluhur akan semakin kuat. Dan akhirnya, bencana yang lebih besar akan terjadi. Aku terbangun dengan perasaan cemas yang luar biasa. Begitu aku membuka mataku, aku mendengar suara pintu terbuka dan menutup sendiri. Aku bergegas keluar dari kamar
dan melihat keris itu tergeletak di lantai. Meskipun aku yakin aku telah menaruhnya di meja. Aku tahu kutukan itu telah datang lagi. Aku merasa semakin terpojok oleh kutukan ini. Keluarga kami telah melalui begitu banyak tragedi, dan aku tidak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang keris ini dan kutukannya. Ternyata ada sebuah ritual kuno yang bisa menghentikan kutukan ini. Tetapi ritual itu membutuhkan pengorbanan besar. Hanya dengan mengembalikan keris pusaka kepada tempat asalnya, sebuah makam leluhur yang tersembunyi di pedalaman, kutukan itu bisa dihentikan. Aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku. Namun, ketika aku membawa keris itu pergi menuju makam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah perjalanan, aku merasa ada tangan yang menahan langkahku, menarikku kembali. Tiba-tiba, aku merasa sangat berat, seolah ada kekuatan yang menahan tubuhku, dan bayangan gelap mulai muncul di sekitar keris itu. Mereka, arwah dari leluhur yang tak pernah bisa pergi, mencoba untuk menghalangiku. Aku tahu, aku harus berhadapan dengan kutukan ini, atau keluarga kami akan terus menderita. Akhirnya, aku sampai di makam leluhur kami. Namun, saat aku mencoba untuk mengembalikan keris pusaka itu, ada suara yang terdengar. Suara dari dalam tanah yang memanggilku. Tiba-tiba, keris itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, dan aku merasakan tubuhku terbakar oleh energi yang sangat kuat. Semua kenangan buruk, semua tragedi yang terjadi pada keluarga kami muncul dalam bayangan di sekitar keris itu. Aku menyadari bahwa kutukan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Keris pusaka itu tidak hanya mewariskan bencana, ia adalah bagian dari takdir keluarga kami. Dan setiap kali keris itu berpindah tangan, tragedi akan terus berulang. Aku terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dihentikan.